Udah join semua ya ini ya. Eh, kita mulai untuk pembelajaran pada pagi hari ini untuk kelas kimia kelas 11 MIPA. Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semua. Pagi. Kak. Gimana nih kabarnya nih buat minggu ini? Baik. Alhamdulillah baik. Habis kegiatan di luar ya? Habis istirahat. Oh, habis istirahat. Oh iya. Oke, habis istirahat berarti udah pada kenyang ya ini ya. Oke, sebelum kita mulai untuk pembelajaran pada pagi hari ini, seperti biasa, kita awali dengan berdoa terlebih dahulu. Kali ini minta tolong untuk Akbar ya, untuk memimpin berdoa bersama-sama. Sebelum kita memulai pelajaran pada pagi hari ini, marilah kita berdoa agama dan kepercayaan masing-masing. Doa selesai. Salam. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih dari Akbar udah bantu memimpin berdoa. Oke, minggu lalu kita udah membahas terkait minyak bumi ya. Jadi mulai dari proses pembentukannya, kemudian sampai proses pengolahannya, dan terkait dampak pembakaran dari bahan bakar juga. Oke, jadi untuk PTS nanti materinya akan sampai di minyak bumi ini. Jadi nanti kalian dalam PTS akan mengerjakan soal dari 3 bab. Yang pertama terkait senyawa hidrokarbon, yang kedua terkait minyak bumi, dan yang ketiga terkait termokimia. Nah, berhubung kita masih punya waktu sebelum PTS, di sini Kak Anas mungkin mau tawarkan ke kalian nih. Kira-kira kalian mau prefer diisi untuk apa nih di waktu sebelum PTS ini? Mau latihan soal bareng-bareng atau mau diisi materi yang kalian belum pahami atau seperti apa? Silakan. Kak Anas beri pilihan. Latihan soal aja, Kak. Oke, latihan soal. Kalau yang lain gimana nih? Ya, iya. Yes. Oke, setuju. Oke, berarti setuju semua ya kita latihan soal ya. Oke, eh berhubung PTS-nya masih 3 minggu ya mungkin ya, 3 sampai 4 minggu lah mungkin. Untuk kita coba ini ya, kita coba bedah satu-satu untuk per materi. Kita mulai coba dari mana dulu nih? Mau dari hidrokarbon, termokimia, atau langsung ke minyak bumi? Mau yang mana dulu nih? Anas kasih pilihan. Emang PTS kapan, Kak? Kalau PTS tahu ke Anas itu belum ada, Kak Anas belum tahu tanggalnya itu tanggal pastinya kapan, tapi kemungkinan awal Oktober. Sekarang lanjutin materi yang ini aja dulu, Kak. Yang minyak bumi. Oke, berarti latihan soal minyak bumi ya. Oke, soalnya kalau materi sebenarnya kemarin udah tersampaikan semua sih. Alhamdulillah karena kalian cepat menangkapnya, jadi kemarin bisa langsung selesai seperti itu. Oke, kita coba latihan soal minyak bumi. Kak Anas coba buka filenya dulu.
Jadi kalau untuk soal minyak bumi, biasanya yang keluar itu adalah terkait asal muasal minyak bumi, kemudian terkait pengolahannya ya, terutama ya, pengolahan yang destilasi bertingkat itu ya. Itu. Jadi yang perlu kalian tekankan itu pada materi minyak bumi adalah di bagian itu. Pengolahan sama terkait asal muasal minyak bumi ya. Sama terkait bensin deh, bensin yang kemarin kita ngitung ini ya, oktan-oktan. Oke, apakah sudah terlihat? Belum ya? Oke, bentar. Oke, sudah? Oke, sudah semua ya? Oke. Oke, kalau sudah semua, jadi ini ya, soal latihan minyak bumi. Di sini Kak Anas punya 10 soal yang dimana di sini itu sudah mencakup semua materi yang kemarin kita pelajari. Dan ada beberapa soal yang Kak Anas siapkan khusus untuk pengayaan kalian ya. Bisa dibilang kayak soal tingkat lanjut lah. Nanti boleh kalian sambil searching untuk coba menjawabnya. Oke, kita mulai langsung dari nomor soal yang pertama. Jadi soal nomor pertama ini ditanyakan adalah penyusun utama minyak bumi. Adalah senyawa. Pilihannya ada opsi A, alkana dan sikloalkana. Opsi B, hidrokarbon aromatik. Opsi C, alkena. Opsi D, alkanatiol. Dan opsi E adalah alkuna. Oke, silahkan. Kalian kira-kira Jawabannya A, jawab. Kak. Alkana Oke, dan Silo. Justin A. Kita tunggu dulu ya untuk teman-teman yang lain. Oke, Miki juga jawabannya A. Saya juga A. Oke, Kinasih A juga ya. Akbar tadi kayaknya juga A ya. Akbar ya. A. Oke. Justin minta tolong, kenapa jawabannya A nih? Nggak tahu. Ngasal, Pak. Oke, Kak Anas tanya deh. Kalau di minyak bumi ada hidrokarbon aromatiknya nggak? Di minyak bumi adanya alkana dan siklokana. Terdapat dua bagian itu. Iya, Oke, terus si berarti aneh dong. hidrokarbon aromatik nggak ada ya? Nah, nggak ada. Alkena nggak ada. Alkanatil nggak ada. Alkuna nggak ada. Oke, bagus. Oke, berarti di sini Justin udah ini ya, udah lihat opsi yang lain juga ya, udah pertimbangannya juga bagus ya. Oke, kita lanjut nomor 2 langsung. Bagus nih. Nomor 2 yang ditanyakan proses pengolahan minyak bumi dilakukan dengan cara. Ini berarti metodenya ya. Pengolahannya itu dengan apa? Ada opsi A, kristalisasi, opsi B, kondensasi, filtrasi, kemudian kromatografi dan destilasi bertingkat. Oke, Miki langsung jawab nih, cepet banget nih. Jawabannya E ya kalau dari Miki ya. Oke. Kita tunggu yang lain dulu. E. Kak. Oke, E. Kinasi, gimana? E. Oke, E juga ya. Oke, jadi jawabannya benar E, yaitu destilasi bertingkat. Oke, Miki mau bisa minta tolong dijelaskan. Jadi proses pengolahan minyak bumi dengan destilasi bertingkat itu prinsipnya menggunakan apa? Itu dia menggunakan panas.
Jadi minyak buminya yang tadinya dia kan berbeda-beda kan susunan dalam gitu. Jadi kalau nggak salah yang apa ya, kalau dia naik gitu minyaknya berarti dia suhu, kalau dia makin naik tuh berarti dia apa, panas, suhu nguapnya ya. Nguapnya Titik didih ya. titik didihnya ya, itu dia titik didihnya Ya. makin makin lebih rendah gitu loh, makin naik ke atas itu. Terus kalau yang di bawah tuh udah langsung masuk, terus yang di paling bawahnya itu udah yang nggak kepake, benar-benar nggak kepake. Oke, bagus. Makasih untuk penjelasannya dari Miki ya. Jadi benar yang disampaikan Miki terkait kalau untuk prinsipnya destilasi bertingkat itu bagaimana minyak itu dipisahkan sesuai dengan ini ya, kadar panas yang dibutuhkan untuk dia mendidih atau secara singkat kita sebut sebagai titik didih seperti itu. Dan nanti akan masuk ke pelat-pelat sesuai dengan titik didihnya. Oke, terima kasih buat teman-teman semua. Lanjut, nomor 3 nih. Diketahui data-data bahan bakar berikut. Ada titik didih di antara 180 derajat Celcius hingga 400 derajat Celcius. Clue kedua ada mengandung antara 12 sampai 18 atom karbon. Belum jelas ya. Clue ketiga, ini yang paling jelas, digunakan sebagai bahan bakar rumah tangga. Bahan bakar yang paling tepat dengan ciri-ciri tersebut adalah, oke, silakan, take your time. Jawabannya D, minyak tanah. Oke, Justin jawab D. Kita tunggu yang lain dulu. Saya juga D. Oke, Kinasis juga D. Oke, Akbar juga D. Miki gimana? Atau butuh waktu? Saya nggak jawab aja. Oke, masih butuh waktu untuk ini? Nah, enggak, lanjut aja. Saya nggak tahu jawabnya. Oke. Oke, pengen tanya dulu nih buat Justin ya tadi ya yang menjawabnya. Jadi Justin memutuskan untuk memilih minyak tanah itu karena apa? Karena clue yang mana nih yang menunjukin? Karena digunakan sebagai bahan bakar rumah tangga. Oke, bahan bakar rumah tangga ya.
Terus Iya. kalau bahan bakar rumah tangga bukannya gas alam juga bisa ya? Kan kalian kalau kompor kan pakai gas LPG nih. Nah, loh. Atau mungkin bisa dibantu sama Kinasi? Karena titik tingginya sangat tinggi, Kak. Jadi Oke, pakai minyak iya, tanah. bagus. Bagus. Kalau gas Untuk alam itu Justin. titik tingginya rendah. Iya, benar. Jadi untuk clue yang nomor 3 itu bisa menuju ke gas alam dan minyak tanah. Tapi karena ada clue nomor 1 terkait titik didih yang tinggi, ya, jadi jawabannya benar adalah minyak tanah. Karena gas alam itu titik didihnya rendah. Oke, cermat ya, Justin ya. Bagus. Oke. Untuk Miki gimana? Udah bisa nangkep ya alasannya? Kenapa jawabannya itu ya? Nah, jadi kalau teman-teman ketemu soal seperti ini, nanti pertimbangkan semua clue yang ada. Jadi kalau ada satu clue yang sudah mengarah ke satu atau dua jawaban, coba cek lagi clue yang lain. Kira-kira lebih cocok yang mana? Karena biasanya jebakan-jebakannya itu ada di salah satu clue. Jadi yang buat soal itu biasanya satu clue itu dibuat mengarah ke dua jawaban atau lebih. Seperti itu. Itu kuncinya. Oke, kita lanjutkan. Nah ini, perhatikan gambar berikut, nomor 4. Nanti gambarnya ke Anas perbesar. Jadi yang ditanyakan di sini adalah hasil fraksi yang tepat sesuai dengan gambar di atas. Dari fraksi 1, 2, fraksi nomor 1, 2, 3, 4, dan 5 secara berturut-turut. Oke, kayaknya kurang enak ya dibacanya ya. Gini aja deh. Kita jawab langsung satu persatu coba. Oke. Kita coba untuk yang ditunjukkan nomor 1. Kira-kira fraksinya hasilnya apa nih? Bensin. Gimana Akbar? Bensin. Oke, Akbar menjawab bensin. Ada lagi yang lain? Bensin juga. Oke, bensin juga. Itu jumlah karbonnya berapa? Jumlah karbonnya. Ini dari C3 ya. Mulai dari C3. Oke, Anas perbesar aja deh. Gimana Kinasi? Bensin mungkin. Oke. Kita tunggu jawaban Miki. Seingat saya bensin. Oke, bensin semua ya. Ya, seingat saya bensin ini suhunya rendah. Oke, kita keep dulu deh. Lanjut nomor yang ditunjukkan nomor 2 nih. Kira-kira apa nih? Nomor 2. Kak itu 11 sampai berapa? 11 sampai sebentar.
blur ya. 14 kalau nggak salah. Kerosin berarti. Oke, kerosin. Yang lain gimana? Kerosin. Saya setuju kerosin. Oke, kerosin semua ya. Jadi yang nomor 1 tadi kalian jawab bensin, kemudian nomor 2 kalian jawab sebagai kerosin. Oke, kita lanjutkan. Coba yang nomor 3 nih. Yang bawah ya, nomor 3. Solar. Oke, yang lain gimana? Yang 3 dulu atau yang 4? Nomor 3. Yang ini ya. Nomor 3 dulu. Itu buat bikin aspal. Oke, kinasi aspal. Ada lagi jawaban yang lain? Aspal. Oke. Aspal. Oke, berarti tadi ada satu yang jawab solar dan 3 yang jawab aspal ya. Oke, kita keep dulu jawaban kalian. Nanti kita lihat benar salahnya di akhir. Oke, lanjut nomor 4 nih. Yang nomor 4. Apa nih kira-kira hasilnya? Solar, Kak. Oke, solar. Tadi sebelumnya yang jawab nomor 3 solar itu Miki ya? Saya. Tadi saya salah Oh, ngira. Akbar. Saya yang 4 dulu. Oke. Yang ini nomor 4 apa nih? Saya sama kayak Justin. Oke, Miki sama kayak Justin. Ada yang lain? Tidak. Oke, kita keep dulu. Berarti ini tadi nomor 4 dijawab solar. Terakhir nih, nomor 5. Apa nih? Minyak ini nggak sih Kak? Minyak yang nggak kepake. Dia paling bawah udah. Oke, minyaknya nggak pakai. Yang lain gimana? Tahu soalnya. Nggak apa-apa, Miki. Kita bisa keep dulu jawabannya. Solar. Apa berarti yang tadi nomor 5 sama nomor 3 ganti? Yang 5 itu aspal. Yang 3 tadi itu solar.
atasnya bukan solar. Oke, berarti Akbar jawabannya nomor 5 itu aspal, nomor 3 solar, nomor 4-nya belum ada ya? Saya sama kayak Akbar. Oke. Justin gimana nih? Atau butuh waktu dulu, Justin? Iya, lagi bingung. Oke, Iya. silakan untuk dipikirkan kembali. Untuk Akbar sama Kinasih juga tadi kan nomor 4-nya berarti ganti ya. Silakan juga bisa dipikirkan terlebih dahulu. Kak Anas kasih gambaran yang lebih jelas. Kak, lihat jawabannya aja Kak. Saya bingung yang 4. Oke, kalau dari jawabannya kita mending langsung aja ya ke coba bahas ya. Karena kalau kita lihat jawabannya nanti justru kalian malah tambah bingung kayaknya. Oke, pertama kita perhatikan dulu nih. Ketika menjawab soal seperti gambar yang ini, coba kita lihat ada berapa sih lubang yang dihasilkan. Jadi kita hitung dari atas ya. 1, nih. Kak Anas perkecil lagi gambarnya biar kelihatan semua. Nah, oke, kita mulai dari yang atas. Lubangnya itu ada nomor 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Oke, ada 7. Untuk yang Kak Anas berikan kemarin ada berapa nih di gambar yang kalian tahu? Apakah sama? 6. 6 ya? Hanya 6 ya? Nah, kalau yang Kak Anas berikan itu hanya ada 6, sedangkan ini ada 7, berarti ada satu bagian lubang yang mana dia itu hasilnya itu adalah masuk dalam kategori yang sama. Jadi misal di gambar Kak Anas ada nomor 1, 2, 3, 4, 5, 6, dan di sini ada 1 sampai 7, bisa jadi nomor 1 dan 2 itu masuk ke nomor satunya gambar Kak Anas berikan kemarin. Atau mungkin nomor 2 dan nomor 3, yang nomor 2 ini ya, maksudnya nomor 2 sama nomor 3 itu masuk ke nomor 2 dari gambar yang Kak Anas berikan kemarin. Nah, cara mudahnya untuk melihatnya gimana? Kita coba lihat dari titik-titiknya. Pertanyaannya, apakah titik-titik 30 derajat sampai 180 derajat itu titik-titik dari suatu gas? Menurut kalian gimana? Bensin sih Kak. Di bawah 180. Oke, bensin ya. Lebih ke bensin ya. Nah, berarti bisa kita artikan bahwa gas itu hanya dihasilkan paling atas ini ya. Di lubang paling atas setelah bulatan ini. Oke. Dan nomor 1 ini dia bisa kita simbolkan sebagai bensin. Berarti dia mengeluarkan bensin nih. Oke, lanjut. Kita nomor yang di bawahnya selanjutnya kita nggak tahu. Dia ada di berapa derajat untuk titiknya. Tapi di nomor yang selanjutnya, nomor 2 yang asli nih, kita tahu bahwa dia adalah C-nya itu mulai dari 14. Dan suhunya dimulai dari 170 sampai 290. Nah, kira-kira
Yang nomor 2 ini masih masuk kategori bensin apa enggak? Tidak. Oke, tidak ya. Jadi udah nggak masuk kategori bensin. Berarti setelah bensin masuknya apa nih? Yang buat plastik itu bukan sih? Ya, buat plastik. Benar. Jadi buat plastik ya. Dipakai buat plastik. Berarti nomor 2 ini dia udah masuk ke bagian plastik. Atau nama lainnya itu naftalen. Simbolkan N aja. Naftalen. Kita lanjut. Untuk yang nomor 4. Nih, nomor 4 ini. Bentar. Ganti warna aja pointernya. Oke, lanjut nomor 4. Dia suhunya dari 260 derajat dan C-nya dia mulai dari C14. Yang perlu kalian garis bawahi di diagram kayak gini, itu hanya C yang bagian awal. C bagian akhir itu biasanya sebagai pengecoh kalian. Oke, C14. C14 itu aftur masih masuk nggak? Masih. After 10 sampai 14. Oke, masih ya berarti ya. Oke, kita bisa coba asumsikan ini sebagai aftur terlebih dahulu. Aftur atau kerosin lah berarti ya. Atau kerosin. Kemudian kita coba dulu lagi lanjut ke yang nomor 3. Dia dari 17 sampai 24. Apa nih 17 nih? Yang 17, C17. Solar. Oke, solar ya. Nah, yang terakhir berarti kalau di atas 25 berarti dia adalah udah jelas ya, kalau paling bawah itu berarti minyak sisa, benar yang disampaikan Miki tadi. Minyak sisa biasanya digunakan atau lebih dikenal sebagai aspal. Oke, nah jadi jawabannya nomor 1 itu bensin. Kalian sudah benar. Kemudian nomor 2 itu naftalen. Ini ya yang tadi banyak yang salah ya. Karena udah masuk pada jawab kerosin kalau nggak salah tadi. Kemudian nomor 3 itu solar. Jawaban dari Akbar tadi bagus, benar. Kemudian nomor 4 ada aftur atau kerosin. Dan yang terakhir adalah aspal. Seperti itu. Nah itu, jadi perlu kalian perhatikan dulu lubangnya ada berapa. Kalau lubangnya udah pas 6, berarti kalian bisa langsung urutkan. Urutan ke-6 itu. Tapi kalau lubangnya lebih dari 6, kalian perlu coba lihat-lihat dulu. Dari jumlah atom C yang paling depan. Jadi ini ya, apa namanya, clue-nya C yang paling depan ya. Jangan dilihat C yang belakangnya. Jadi misal C14 sampai C18, kalian coba lihat C14 tuh masih masuk sebelumnya belum apa enggak sih? Kalau masih masuk berarti bisa kalian simpulkan masih yang sebelumnya. Seperti itu, teman-teman. Oke, di sini ada pertanyaan dulu. Tidak. Oke, yang lain silahkan kalau ada yang dibingungkan.
Atau mungkin kalian punya ide, mungkin ada soal bentuk apa yang mungkin bisa membuat lebih sulit lagi, bisa Kak Anas bantu mungkin berikan apa ya kuncinya ya, langkah-langkahnya. Kalau titik didihnya itu hafalan aja. Oke, kalau titik didih ini jujur Kak Anas sendiri pun nggak mungkin menghafalkan ya, Ki. Jadi kita itu nggak mungkin untuk menghafalkan seluruh titik didihnya. Tapi di sini yang paling penting adalah untuk titik didih biasanya itu yang paling perlu diperhatikan itu yang paling atas untuk punyanya gas. Karena akan lain ceritanya kalau misal ya ini C-nya itu C5 sampai C17, tapi titik didihnya itu hanya sekitar mungkin ya 25 sampai 50 derajat Celcius. 50 derajat Celcius. Kalau yang diketahui 25 sampai 50 derajat Celcius, ini kan terlalu rendah ya untuk minyak tanah bisa menguap atau untuk bensin bisa menguap. Nah, ini bisa kita sebut sebagai gas. Seperti itu. Jadi kalau untuk dihafal, Kak Anas rasa ya boleh kalau kalian mau menghafal, tapi kurang disarankan karena biasanya yang ditunjukkan di soal itu juga berbeda-beda. Itu mungkin bisa malah justru nanti mempersulit kalian untuk menentukannya. Ada lagi? Aman. Oke ya, jadi kalau kalian menemukan soal berbentuk gambar seperti ini, yang pertama kalian harus cek itu adalah jumlah lubangnya. Setelah jumlah lubangnya sudah kalian cek, pertama-tama yang paling penting itu kalian pilih yang paling bawah itu sebagai aspal. Ini udah paten, nggak mungkin berubah. Paling bawah itu aspal. Nah, selanjutnya yang atas itu baru kalian coba kira-kira mana yang tepat dan sesuai dengan apa yang diminta. Seperti itu. Tapi Kak, kalau bawah kan aspal udah tentu kan. Kalau atas bisa langsung bensin aja nggak harusnya? Atas itu bisa bensin, masih bisa gas alam juga, Miki. Seperti kalau soal yang ini ya. Ini yang tadi, soal yang ini. Tadi seperti yang Kak Ana sudah jelasin, kalau misal yang diketahui ini derajatnya itu hanya 25 sampai 50, itu dia masih masuk ke gas alam. Karena dia terlalu rendah ya. Tapi kalau dia ini sampai sekitar 100-an lah, ini udah bisa disebut sebagai bensin lah. Seperti itu. Oke, bisa diterima ya. Oke, kalau gitu kita lanjutkan. Nah, kalian juga sebenarnya bisa mencoba untuk mengepaskan dari jawaban yang ada. Tapi biasanya kalau kalian langsung melihat jawaban itu agak tambah bingung biasanya. Di sini kan untuk gas alam Kak Anas tulis ini ada petroleum ether ya. Kenapa dinamakan petroleum ether? Karena petroleum itu kan minyak bumi, sedangkan ether itu sebuah senyawa hidrokarbon yang berbentuk gas.
Seperti itu. Jadi gasnya minyak bumi itu disebut petroleum ether. Ini ada kerosin, solar, pelumas, aspal. Tapi jawabannya kan yang bensin, kemudian tadi naftalen ya, naftalen atau minyak, naftalen itu atau dipakai juga buat yang ini ya, pelumas ya. Pelumas apa sih? Bentar. Oh bukan, naftalen. Nomor 1 bensin, nomor 2 tadi naftalen, sedangkan nomor 4 itu solar, kok nomor 4 solar, nomor 3 itu solar, jadi yang ini ya, nomor 3 solar, pelumas, aspal, seperti itu. D berarti jawabannya Kak. Akbar, maaf agak putus-putus di tempat. D kan berarti jawabannya. Iya, benar. Oke, kita lanjutkan ya. Oh, kebesaran. Oke, yang nomor 5. Ini kemarin sudah sempat kita bahas juga sih nomor 5 ini. Jadi Pertamax itu salah satu produk minyak bumi, produk bensinnya Pertamina, diklaim memiliki bilangan oktan sebesar 92. Nah, senyawa pembanding yang mempengaruhi tingginya bilangan oktan salah satunya apa nih? Kemarin kan ada 2 ya. D, N-heptana. Oke. Ya, saya C juga. Oke, Miki Yang juga. N itu yang 0 kan. Terus isooctana. Iya, benar. Ya, saya juga C. Oke. Berarti setuju C semua ya ini ya. Oke ya, jawaban yang benar memang benar adalah C, yaitu N-heptana. Dan seperti yang Akbar tadi udah jelasin juga, tadi ya sekalian tanya, sekalian jelasin juga. Jadi selain N-heptana ada juga isooktana. Seperti itu. Jadi kalau yang N itu heptana, kalau yang iso itu oktana. Oke. Kayaknya nggak ada masalah. Kita coba yang nomor 6. Nih, ada bensin premium 1 dan bensin premium 2. Bensin premium 1 dia punya kadar oktan 88%. Sedangkan bensin premium 2 punya bilangan oktan 80%. Nah, berarti komposisinya bagaimana? Nih, silakan. Pilihannya masih ada lanjutannya di bawah. Mungkin ke atas perkecil dikit biar kelihatan ya. Oke, silahkan. Itu perbandingannya kayak gimana sih, Kak? Dulu. Dibandinginnya gimana caranya? Yang C bukan?
Suaranya kedengeran. Masih di mute, Kak. Oh, oke. Sorry Akbar. Oke, sebentar ya Miki ya. Kita coba tunggu yang lain dulu untuk menjawab. Tadi Kinasi udah jawab C. Kak Anas kasih waktu buat yang lain dulu. Justin sama Akbar. Perkiraan saya C juga. Oke. Bentar. Saya B, deng. B. Oke. Iya, Kak, Ada kebalikan dari C. perubahan. Iya, saya Akbar juga juga ganti nih kebalikan berarti. dari C. Oke. Justin gimana? Saya C, Pak. Oke, masih C ya. Berarti Kinasi B. Tadi Akbar C ya, Akbar ya. Oh, ganti ya, B ya. Oke. Ya, Akbar sama Kinasi berarti B, Justin C. Oke. Karena tadi Miki bertanya tentang bagaimana cara menghitungnya, kita mulai Kak Anas coba review sebentar sebelum kita jawab bersama-sama. Jadi bilangan oktan itu menunjukkan apa sih tadi? Ledakan sempurnanya. Iya, kalau terkait komposisi, dia menunjukkan komposisi apa dengan apa? Karbon dioksida. Minyaknya. Nggak ingat. Oke, ini berhubungan dengan soal sebelumnya ya. N-heptana sama isooktan. Iya, benar dari Akbar. Jadi N-heptana dan isooktana. Nah, yang ditunjukkan 88% ini itu adalah yang isooktana. Ingat-ingat ya. Jadi yang ditunjukkan oleh 88% ini adalah isooktana. Berarti otomatis sisanya adalah N-heptana. Nah, berarti kalau seperti itu, jawaban yang tepat yang mana nih? B. Ya, B ya berarti ya. Karena bensin premium 1 itu oktannya 88%, berarti isooktannya 88% dan N-heptannya itu 12%. Sedangkan kalau yang premium 2 oktannya 80%, berarti isooktananya adalah 80. Sedangkan N-heptananya adalah 20. Justin perlu ini ya, perlu dicermati kembali ya, diteliti lagi karena tadi cuman kebalik dikit, tapi udah nangkep maksudnya. Oke, dari Miki gimana? Udah paham? Kita butuh tahu aja mana yang besar yang mana yang kecil ini. Oke, aman ya berarti ya. Oke, jadi kalau terkait bilangan oktan, soalnya bisa berbentuk seperti ini teman-teman. Jadi kalian siap-siap aja lah. Oke, kita lanjutkan.
Nah ini yang belum kalian dapatkan nih. Ini soal pengayaan sebenarnya. Karena soal-soal ini jarang muncul ya, tapi mungkin bisa buat kalian latihan juga nih. Oke, jadi yang nomor 7. Zat yang dapat digunakan untuk meningkatkan mutu bensin adalah, oke silakan. Kalau kalian mau googling atau searching, silakan. Kak Anas perbolehkan untuk mulai dari soal nomor 7 ini. Kalian bebas untuk searching di internet. Deh, Kak. Oke. Kita simpan dulu jawaban Kalau dari liquid, Miki. kalau liquefied natural gas kan ya natural gas alam aja tapi cair kan. Terus sisanya yang 3 ini apa? Kayak cuma ya nama bensin ya kayak nama bensin yang di atas lah ya, cuma isi kandungannya buat apa tingkatin mutunya nggak ada bedanya kan. Oke. Oke. Bisa diterima untuk logiknya. Bagus, Miki. Kita coba tunggu teman-teman yang lain dulu ya. Sama Kak, tel. Ya, sama. Tetraethylene. Sama kan, Ki? Sama. Oke, berarti sama semua ya. Oke, jadi benar ya, untuk zat yang dapat meningkatkan mutu bensin adalah tetraetil lead. Lead itu timbal. Berarti tetraetil itu etil, gugus etil, 4 gugus etil yang terikat kepada PB atau timbal. Jadi PB itu timbal ya. Nah, kegunaan dari kalau yang LNG nih, LNG itu kegunaannya untuk apa sih? Ada yang tahu? Fire LNG extinguisher itu gak sih? apa, Miki? Fire extinguisher yang buat madamin api ini api gitu yang merah-merah. Oh, ya, benar. Salah satunya itu juga. Tapi selain itu, dia juga ini ya, mirip kayak bahan bakar LPG ya. Tapi bedanya LNG ini dia biasanya digunakan untuk bahan bakar yang benar-benar butuh panas yang besar. Seperti furnace, pembangkit listrik ya. Untuk pembangkit listrik itu pemanasannya itu menggunakan LNG yang butuh tenaga besar soalnya. Seperti itu. Tadi ya gimana Akbar? Izin ke toilet Kak. Oh ya, silakan. Oke. Nyambung dikit tadi untuk jalan logikanya dari Miki tadi bagus ya. Jadi dari Miki tadi untuk opsi A sampai C dieliminasi karena itu hanya isinya ya, komposisi dari bensinnya. Kemudian untuk LNG karena dia gas dan nggak mungkin dimasukin dalam bensin, makanya Miki memilih tetraethyl lead. Nah ini kalau cara logika kayak gini juga bisa digunakan untuk soal-soal seperti ini. Oke. Oke, ini masih ada waktu 19 menit. Masih ada waktu 19 menit. Kita lanjutkan dulu deh. Kayaknya masih bisa ini. Oke, yang ini kayaknya sebuah ilmu baru. Jadi tetraethyl lead atau disingkat sebagai TEL, TEL
adalah zat aditif yang disarankan untuk mulai ditinggalkan. Hal tersebut disebabkan karena, silakan, ada 5 opsi. Kira-kira zat TEL ini ditinggalkan itu karena apa? Kayaknya saya merusak mesin deh Kak. Soalnya kalau ningkatin bensin ininya kayak mesinnya jadi overwork gitu. Iya. Mesinnya jadi apa? Sering pakai bensinnya jadi ya gitulah. Oke. Karena meledak terus jadi rusak ya. Ya, Oke. Justin, apa tadi Justin? sama Pak. C, merusak Oh, mesin sama juga. ya, C ya. Oke. Kita tunggu yang lain dulu. Dari Kinasi ya. Oh ya, ini Akbar juga sudah kembali. Yang B mungkin karena katanya tail ini tuh menghasilkan partikulat yang mudah menguap. Terus kalau masuk ke tubuh bakal mengganggu kesehatan makhluk hidup katanya. Oke. Oke, silakan. Untuk Akbar ini jadi kita udah masuk nomor 8. Ini pertanyaannya itu terkait TEL. Itu merupakan zat aditif yang disarankan untuk mulai ditinggalkan. Nah, hal tersebut dikarenakan apa nih? Silakan buat Akbar. Yang lain kalau misal mau ganti pilihan juga boleh nih. Saya B. Oke, kita punya 2 pilihan kubu B. 2 orang di kubu B dan 2 orang di kubu C. Oke, sekarang ke Anas pengen tanya dulu deh. Jadi suatu energi itu biasanya, sumber energi itu biasanya mulai disarankan untuk ditinggalkan itu karena apa? Merusak sesuatu. Oke, merusak sesuatu ya. Dan Nah. ada yang baru dan ada yang lebih aman gitu. Nah ya, ada yang lebih terbarukan dan juga lebih aman. Juga terkait ini ya, terkait masalah ini ya, sumber daya alam yang bisa terbarukan atau tidak terbarukan. Atau istilahnya itu berarti sumber dayanya itu apakah alternatif atau bukan. Seperti itu. Nah, biasanya kalau yang disarankan mulai ditinggalkan, itu lebih urgent yang mana? Apakah lebih urgent terkait merusak sistem tubuh manusia atau merusak suatu mesin? Menurut saya sih zat pencemar. Kalau mobil kan masih bisa dibenerin kalau misalkan udah kan kalau mobil tuh 1 atau 2 mobil. Nah, kalau misalkan mobil itu jalan kan jadi semua orang yang mobil itu lewatin jadi kena. Tapi kalau mobilnya tiba-tiba rusak gimana di tengah jalan atau lagi jadi nyetir kan. Tapi ya make sense juga sih kalau membahayakan orang-orang di lingkungan sekitar ya. Jadi kalau untuk diri sendiri gitu, kalau mobilnya tiba-tiba breakdown kan jadi bermasalah. Tapi nggak tahu deh. Oke, ya. Sebenarnya terkait apakah zat aditif ini mulai ditinggalkan karena apa? Untuk kekurangannya memang dia itu bisa merusak mesin dan juga mengandung zat pencemar. Tapi kenapa dia diminta untuk ditinggalkan? Itu bukan hanya karena faktor utamanya bukan karena merusak mesin. Kita di sini ini ya lebih terkait faktor utama ya. Jadi seperti yang tadi udah Akbar jelaskan, bagus ya Akbar ya penjelasannya tadi. Jadi memang
ketika kita punya satu mobil diberikan TEL, kalau terkait mesin hanya satu mobil itu yang rusak. Tapi kalau dia digunakan untuk di jalan dan di jalan itu bertemu dengan orang banyak, nah ini dia bisa mencemari udara yang dihirup oleh orang banyak. Seperti itu. Jadi yang paling tepat untuk jawabannya adalah yang B, mengandung zat pencemar. Oke, bisa diterima ya. Jadi yang C ini jawabannya bukan salah ya, tapi masih kurang tepat. Seperti itu. Masih belum benar-benar core-nya, intinya. Oke, kita lanjutkan satu soal lagi. Ini kita akan mengulas terkait jawaban Miki dan Justin mengenai kerusakan mesin yang disebabkan oleh TEL. Nah, ini. Jadi mutu bensin itu memang dapat ditingkatkan melalui penambahan TEL dalam jumlah relatif sedikit. Namun, cara ini kurang efektif karena membentuk endapan di mesin. Nah, senyawa berikut yang dapat menjadi alternatif dalam mengatasi pembentukan endapan akibat penggunaan TEL adalah, silakan. Kalau kalian butuh googling, Kak Anas persilahkan ya. Boleh kok, kalau mungkin mau searching juga untuk cari referensi. Saya Oke, E ya. Saya untuk saat ini juga. Oke. Untuk Justin dan Miki? Ya. Ya kata Google katanya gitu. Iya. Alasannya dengan kata kalau TEL kan tadi ngerusak mesinnya kan. Kalau apa ini MTBE dia lebih menjaga mesin dari knocking kalau soal kata Google. Jadi Oke. Oke, sekarang Kak Anas tanya. Hasil googling kalian mengatakan MTBE itu sebagai cara mengatasi
endapan di mesin yang diakibatkan oleh TEL, atau MTBE ini merupakan alternatif lain yang bisa dipilih sebagai pengganti TEL. Nah, itu makanya saya tadi bilang untuk saat ini. Saya lagi nyari yang lain. Oke, silakan yang lain kalau ada pemikiran bisa disampaikan ya. Soalnya tadi katanya Google juga dibilangin gini, kalau dia tuh membakarnya lebih efisien dari KNTL. Jadi mungkin bukan alternatif yang baik juga kali, tapi bisa menggantikan TL yang pernah membakar. Oke. Oh ya, ini Kinasi on mic. Gimana Kinasi? Kepencet Kak. Oh, oke, kepencet. Tak kirain tadi nyampein sesuatu. Aku nggak kedengeran soalnya tadi. Oke. Oke, Kak Anas bantu ya jawabannya ya. Jadi semua yang disampaikan oleh Miki tadi benar. Jadi berarti googlingnya udah bagus ya. Udah semangat untuk mencari. Nah, jadi MTBE ini dia merupakan zat aditif alternatif yang digunakan untuk meningkatkan mutu bensin. Nah, karena dia merupakan zat alternatif, itu artinya dia di sini tugasnya adalah untuk menggantikan, bukan mengatasi masalah yang terjadi di mesin. Sampai sini bisa ditangkap? Oke, jadi dia ini hanya menggantikan, bukan mengatasi. Nah, kemudian Kak Anas, mana yang mengatasi? Jawaban yang tepat yang mengatasi adalah senyawa ini. 1,2 dibromoetana. Nah, ini buat sekedar kalian tahu aja. Ini soalnya udah tingkat level tinggi nih, kalau Kak Anas bilang. Karena untuk soal seperti ini, Kak Anas yakin butuh yang namanya literasi yang banyak. Jadi senyawa 1,2 dibromoetana ini adalah zat tambahan untuk mengatasi endapan TEL pada mesin. Seperti ini teman-teman. Oh, soalnya di sini katanya 1,2 dibromoetane itu udah nggak dipakai lagi. Iya. Sekarang dipakainya buat apa nih? Control of motion in behavior sama buat marine life. Iya, dia alasannya tidak dipakai lagi juga karena TEL ini kan udah nggak dipakai lagi ya. Disarankan untuk diganti. Nah, makanya otomatis di bromoetana juga sudah tidak digunakan lagi. Tapi kalau masalah untuk menghilangkan endapan, itu 1,2 dibromoetana ini yang digunakan. Sedangkan MTBE ini hanya sekedar istilahnya zat alternatif lah. Kalau nggak pakai TEL, berarti kita pakai MTBE. Seperti itu. Istilahnya kalau kalian nggak pakai bensin, berarti kalian pakainya solar. Semacam itu. Oke, sampai sini ada pertanyaan dulu terkait soal-soal minyak bumi. Mungkin yang belum jelas. Enggak, Kak, udah jelas. Oke, nggak ada.
Kalau nggak ada, mungkin untuk pertemuan kali ini kita cukupkan sekian terlebih dahulu. Untuk pertemuan selanjutnya, kira-kira mau kita isi dengan pembahasan latihan soal yang mana dulu nih? Termokimia atau hidrokarbon? Kak Anas beri pilihan, silakan. Hidrokarbon Kalian yang aja. memutuskan. Termokimia deh. Oke, termokimia. Yang lain setuju? Setuju. Oke. Miki? Setuju. Oh, oke. Tadi nggak kelihatan di gambar soalnya. Yang kelihatan Gimana? cuma Justin sama Iqbal Oke. berarti. Harusnya sih sekarang udah selesai. Oke, berarti minggu depan kita akan membahas soal-soal terkait termokimia. Nanti Kak Anas coba share beberapa contoh model soal termokimia. Bisa kalian lihat dulu. Dan mungkin kalau ada kesempatan, Kak Anas harap bisa kalian coba untuk mengerjakan. Biar besok kita punya apa ya istilahnya argumen-argumen untuk pembahasan soal besok terkait termokimia. Oke, kalau gitu kita tutup dulu untuk pertemuan kali ini. Terima kasih untuk partisipasi teman-teman semua dan terima kasih untuk keaktifan kalian semua. Kita tutup dengan berdoa. Kali ini Kak Anas yang akan pimpin untuk berdoanya. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Oke, berdoa dicukupkan. Sekali lagi terima kasih teman-teman. Semangat untuk Semangat. pembelajaran Ki, selanjutnya. semangat Ki. Makasih Kak. Terima kasih Kiki. Oke.